wajah-Mu dan berseru pertolonganku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kitab Amsal berkata, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal 10 ayat yang ke-6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar itu tentu saja yang diharapkan di sini kita sendiri yang terlebih dahulu hidup benar. Maka dengan demikian Tuhan memberkati hidup kita. Tetapi yang lain lagi adalah kita bergaul dengan orang benar. Maka kita pun mengalami impartasi berkat itu. Mari saya ingin tunjukkan contohnya kepada saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya itu. Lot menyertai Abraham dalam perjalanan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Lalu di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-5 dia katakan, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Lot berangkat dengan tangan hampa, yang dia miliki hanya Abraham. Tetapi Abraham orang benar itu diberkati Tuhan, dan Lot berjalan dengan orang benar, maka dia pun diberkati oleh Tuhan. Bukankah sering sekali orang bijak berkata, kalau engkau ingin pintar, bergaullah dengan orang pintar. Kalau engkau ingin diberkati, bergaullah dengan orang yang diberkati. Kalau engkau ingin harum, bergaullah dengan orang yang memproduksi hal-hal yang harum. Sebaliknya, kita akan menjadi busuk kalau kita bergaul dengan orang yang busuk. Kita akan menjadi susah berpikir, memiliki visi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang selalu putus asa dan mengeluh. Bergaullah dengan orang yang sudah teruji tekadnya, maka engkau akan menjadi orang yang giat dalam pekerjaanmu, dan itu yang membuat engkau berhasil. Bergaul dengan orang benar, di sana ada berkat. Tidak hanya dia yang diberkati, engkau pun akan diberkati. Sebuah kisah saudaraku di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Tuhan marah sekali kepada Salomo. Dia berkata ayat yang ke-11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Tuhan marah sekali dengan kehidupan Salomo yang tidak mengikuti cara hidup ayahnya, yaitu Daud. Tuhan ingin sekali menghancurkannya, tetapi Tuhan belum menghancurkannya. Kenapa? Ayat 12. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Oleh karena Daud, ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Ada banyak amarah Allah terhadap Salomo, tapi Allah menahannya karena Allah sangat mengasihi Daud. Kita diberkati oleh karena bergaul dengan orang benar, dan sering sekali kita lepas dari kutuk, lepas dari kesulitan pun karena kita bergaul dengan orang yang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara pikirkan? Bukankah hal yang sama juga terjadi ketika Allah ingin menghancurkan Sodom dan Gomora dalam Kejadian pasal yang ke-18? Allah terlebih dahulu permisi kepada Abraham. Di dalam ayat 23, Abraham berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Itu yang membuat akhirnya Abraham mulai bernegosiasi dengan Allah. Dan itulah yang membuat Lot diselamatkan. Lot menjadi kaya karena bergaul dengan orang benar. Lot diluputkan dari bahaya karena bergaul dengan orang benar. Ya,
yaitu Abraham. Salomo diliputkan dari kehancuran, ditunda kehancurannya karena dia anak orang benar. Saudaraku, dengan siapa saudara bergaul hari-hari ini? Dengan siapa saudara dekat? Bukankah kita sering berkata, tunjukkan 5 orang sahabat dekatmu, aku akan beritahu siapa engkau dan bagaimana masa depanmu. Ayo, perhatikan dengan siapa saudara bergaul. Siapa yang menjadi bapak saudara, bapak rohani saudara, itu akan menentukan bagaimana Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus menolong saudara. Kaulah harapan dalam hidupku.